Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton channel Herawati Rifani ya pada sehat semua, yang sakit disembuhkan, yang kena musibah semoga Allah cepat mengangkat dari segala musibahnya ya, diganti dengan lebih baik, dikasih keikhlasan, kesabaran ya dalam menghadapi bulan Ramadan ini ya, semoga lancar-lancar ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan ya, tidak kepada yang lain ya. Karena pertolongan itu sangat cepat ya, karena dalam hidup kita itu ada baik ada buruk, jadi bergandengan. Jadi maka dari baik buruk, jadi cepat akan menggantinya Allah ya. Mungkin yang menonton channel Bunda ya, biasanya Bunda ngajarin jahit. Ini kok si Bunda jadi penceramah? Bukan penceramah, kebetulan selama bulan Ramadan ini ya, nggak selamanya Bunda hanya punya pengalaman pribadi. Jadi bukan menceramahi, karena menceramahi itu kadang-kadang kita menceramahi orang tapi dirinya kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diceramahi ya. Kalau pengalaman pribadi ini asli dari datangnya dari kita. Jadi pengalaman sendiri, bukan menceramahi orang. Kalau menceramahi orang kan belum tentu kitanya mengalami. Bisa aja menceramahi orang tapi dirinya sendiri tidak sesuai dengan yang diceramahi ya. Malu kan kalau kita bisa menceramahi orang tapi diri sendirinya jelek kelakuan sepertinya ya. Kalau ini pengalaman spiritual pribadi, karena Bunda dari kecil ikut kakek jadi belajar agama. Kelas 4 aja udah beberapa kali tamat Quran ya. Cuman Bunda nggak sempet mempelajari kan kalau di kampung dulu kan Bunda di Tasik ya, Tasik Sindang Sari. Jadi kalau di kota kan dulu jarang ya yang ada guru ngaji, makanya sama momku semua anak-anaknya harus belajar bisa ngaji. Kalau Bunda kan kebetulan Mami kan punya anaknya, kakak aku 4. Nah, jadi yang 2 di sana, kakak nyusul ya belajar ngaji. Pokoknya tiap ini belajar ngaji ya. Aku dari kelas 1 sampai kelas 4. Alhamdulillah seenggaknya kita itu mengalami ya spiritual ya dari kakek ya, sambil belajar ngaji sambil ada dongeng-dongeng tentang nabi, tentang kehidupan orang, hidup orang gini tuh jadinya gini, hidup orang gini tuh jadinya gini. Jadi kita seenggaknya tahu kebaikan. Pengalaman spiritual tuh pengalaman pribadi yang kita rasakan, yang kita alami, makanya diceritakan. Mumpung lagi bulan puasa, Bunda kan sesudah ini nanti ada pola ya biar nggak bosan ya, hanya mencontohkan yang dialami, bukan menceritakan orang lain gini ya. Jadi kenyataan yang dialami Bunda, merasakan sendiri. Jadi bukan menceramahi kamu harus begini karena itu Bunda bukan ustadzah ya, orang biasa yang mengalami spiritual ya. Karena Bunda dari kecil kan belajar agama, belajar dari mulai SMP puasa Senin Kamis, tahajud, duha. Alhamdulillah dari dulu nggak pernah kelewat ya puasa Senin Kamis sampai Bunda menikah, sampai baru-baru kemarin Bunda menginjak umur, sampai menginjak umur 50 Bunda masih kuat ya puasa Senin Kamis. Kalau sekarang Bunda terus terang karena umur Bunda sudah 62 ya, banyak kadang Bunda punya darah tinggi, apa kadang sering pusing. Jadi hanya sekarang dibalik hanya banyak bersosial, bersodako, bersosial ya.
Jadi kalau dulu banyaknya kita belajar menata hati dari SMP puasa-puasa ya. Sekarang banyak bersosial di bidang ya, kita banyak berbagilah di sekitar ya. Kalau dulu kita hanya saudara gitu ya, baru sedikit-sedikit lah. Kalau sekarang kita fokus dengan rezeki yang ada, kita bisa berbagi dengan mereka. Alhamdulillah di awal pandemi kemarin Bunda orang lain terpuruk, kalau Bunda simpanan uang Bunda tuh bukannya dibeliin lebaran hari raya ya, gatel hari raya, malahan Bunda berbagi, masih bisa berbagi ke saudara, ke orang lain ya, yang sekitar, yang terdekat dulu, karena melihat mereka ya banyak yang membutuhkan. Lagi nggak ada masker Bunda, alhamdulillah karena penjahit bikin masker. Jadi pengalaman sendiri, bukan menceramahi orang, tapi tidak sesuai dengan yang diceramahkan. Ceramah ini harus gini, tapi kitanya kalau ini bukan menceramahi orang, tapi spiritual sendiri, pengalaman sendiri ya. Kemarin-kemarin kan Bunda bukan mengajarkan pengalaman tentang dikasih surat waqiah, baca yasin ya, sholawat mumparijah, keutamaannya ya. Alhamdulillah dari mulai Bunda gadis menikah itu sampai sekarang tidak ada down, karena orang tuh ada kadang down up down. Kalau Bunda alhamdulillah selalu up ya, karena makanya dalam spiritual tuh kita diajarkan masih anak-anak, jadi kehidupan tuh akan lancar-lancar ya. Jangan udah tua baru kita belajar spiritual ya, udah mestinya dari anak-anak dibiasakan belajar di rumah. Kalau Bunda punya cucu, kalau sambil main tuh bukannya nyanyi apa sebenarnya, nyanyi ya diajari seperti tik tik ujungnya lagi dua. Kadang-kadang sambil main tuh anak kul huwallahu ahad kata Bunda, atau bismillah, atau aku a'udzu birabbinas, yang gampang-gampang. Sampai umur 4 tahun anak tuh ini yang mau sekolah TK ya, alhamdulillah sudah bisa kul huwallahu, baca-bacaan yang sampai ke gurunya, kok itu cucu ya, anaknya Yuni, kok itu Nabila Bu sudah pinter ini baca-bacaan yang pendek-pendek itu ya. Alhamdulillah kan sambil main Bunda ajarkan ya ke cucu. Jadi pas masuk TK kecil kan, dulu 4 tahun masuk di TK di masjid ya, yang PAUD, udah pinter ya. Jadi mengajarku sambil main, jadi nggak kerasa. Kalau Bunda kan main kul huwallahu ahad Allahus somad, qul a'udzu birabbinas. Kalau anak-anak kan yang pendek-pendek dulu ya. Jadi lama-lama yang panjang. Alhamdulillah bisa sampai 5 bacaan ini ya. Terus ini Bunda akan menceritakan keajaiban Asmaul Husna. Aku kata anakku, Bunda suka kalau tiap ngomong si mama kalau ngomong ya suka nggak nyadar ya, suka gitu, nggak apa-apa ya. Tiap orang kan ada ciri khasnya. Keajaiban Asmaul Husna. Jadi Bunda dulu waktu ikut sama kakek, kalau di kampung kan nggak ada seperti ini Quran ya. Nih Bunda ini kalau sudah subuh ya teman. Ini dulu kan nggak ada Quran, kalau di kampung itu ada artinya, jadi diartikan, kita nggak tahu apa arti Quran, yang penting tamat Quran. Jadi cuman kalau udah tamat Quran kita belajar bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang penyayangnya. Sebenarnya kalau sekarang kan sudah ada hatinya sebenarnya, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Kalau dulu bismillahirrahmanirrahim nggak ada artinya, diartikan sama guru kita ya, bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Makanya Bunda
seenggaknya udah hafal, nggak meskipun nggak lihat gini dulu ya. Tapi kan kalau udah tua lupa, ya seenggaknya meskipun lupa tapi ada ingat-ingatnya ya. Nah, Asmaul Husna juga nggak ada kayak begini di Quran tuh banyak ya. Asmaul Husna kan tahu-tahu sekarang 99 ya dengan artinya malam ada sebenarnya yang Rohman, yang Maha Rahman, yang Rahim ya. Yahayu yang Yahayu ya Qayyum sebenarnya ada artinya ya. Ya Latif yang Maha lembut ya. Kalau dulu kata kakek gini, kamu baca ini ya nggak dibilang itu Asmaul Husna ya. Ya Latif kata si kakek baca ya Latif tiap udah sembahyang. Kalau aku dulu kan nggak ngerti itu apa ya Latif ya Latif. Jadi udah sembahyang itu ya Latif kata aku. Nah, sesudah kesininya ke kota ya, ke sininya Bunda nih tahu, oh sekarang tuh di dalam itu tuh ada artinya. Jadi kita ngerti arti Al-Qur'an tuh ya dari mulai bismillah ke sini ke ini nih. Anak-anak sekarang nih, anak cucu Bunda nih punya ini anakku semua arti. Jadi tahu seenggaknya dalam Quran ini arti-arti ya ada al-maul husnanya komplit 99. Kalau dulu kan Bunda hanya diajarkan satu ayat ya Latif baca ya Latif. Sesudah menikah ke sini Bunda punya guru spiritual ya. Kan kita juga harus punya guru spiritual untuk menanyakan jadi apa yang harus kita wiridkan kan kita nggak tahu ya. Nah, baru dikasih tahu ini Neng untuk supaya kita rezeki jadi ya hayu ya qayyum ya jabar ya qahar ya kudus ya jabar ya qahar ya kudus ya qadir alim ya alim ya rahman ya rahim ya fatahu ya rozaqu ya habu ya goni ya mugni untuk rezeki ya goni ya mugni katanya untuk rezeki kekayaan ya judulnya kayak. Nah, karena Bunda kan mungkin sudah belajar spiritual dari kecil ya, puasa, Senin Kemis, tahajud, duha. Kadang-kadang suka ada keajaiban. Pernah Bunda ini cerita masa kecil aja. Bunda pun mau sembahyang duhur ya. Betul nggak ada pembantu, suami nggak ada, anak Bunda tuh Hani namanya masih kecil, ngorondang lah gitu. Dia kan suka seneng main air ya. Ke dapur Bunda misah ya dapur rumahan dulu keluar. Bunda kan sembahyang pas malik ke sini gitu kan ini pintu muka ya belakang waktu sembahyang anak lagi main. Tahu-tahu udah sembahyang berapa menit sembahyang udah nggak ada anak taunya udah ada di WC. Udah terjatuh ke kan Bunda nyimpen air di ember ya. Jadi ada air sedikit jadi kan suka pipis lagi anak kecil biar masukin taunya udah masuk ke situ. Bunda ambil udah kayak tidak bernafas ya. Nah kejadiannya sebelum itu suami kan suka langganan majalah ya. Di dalam majalah itu ada cara pertolongan pertama untuk yang tenggelam. Jadi sama Allah tuh kita Bunda tuh dalam ini firasat tuh dibaca sih yang takutnya nanti ada yang tenggelam kita kan bisa ya cara pertolongan pertama. Jadi sama Allah tuh kita akan kejadian anak begini datang majalah yang isinya pertolongan untuk yang tenggelam. Bunda baca. Ingat Bunda teh ke yang bahasa itu mata anak tuh disedot dari hidup gitu mulutnya pas anak Bunda tuh yang nehan itu terus tetangga mah udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun innalillahi wa inna ilaihi rajiun katanya. Tapi Bunda tetap tegar ya ingat pertolongan yang Bunda lihat di majalah. Bunda dibalikin anak tuh minta dibalikin jadi keluar kan air ya keluar air terus Bunda sedot dari hidungnya sedot dari mulutnya yang Bunda ajarkan yang diajarkan di majalah itu ya. Alhamdulillah datang mamiku ayo bawa ke rumah sakit kan kalau dari rumah sakit sampai disedot ke sini keluar air ya
Alhamdulillah sampai sekarang tuh umur 40 lebih, alhamdulillah ya, selamat ya. Jadi dari kita belajar spiritual tuh ada kejadian aneh dari Allah tuh sebelum kita akan terjadi tuh suka ada pertolongan melalui apa aja, kita tahu-tahu baca ini, tahu-tahu baca ini. Nah, ke satu ya. Aduh, batuk. Waktu yang pertama itu bukan Bunda nemu Asmaul Husna ya. Hanya waktu mau kejadian kecelakaan suami beli majalah yang isinya tentang pertolongan mau tenggelam. Jadi pas anaknya tenggelamnya bukan di ini masuk ke itu apa embernya kan tinggi, aneh kan di dapur, nyebrang ya, nggak tahu gimana kok bisa anak masuk gitu ya, kayak ada yang masukin gitu, nggak jatuh lagi si embernya ya, mungkin rada ada sangat ya di dapur dengan WC-nya ada, kan kita nggak tahu ya. Nah, kejadian kedua, Bunda itu lagi belum dielang ini ya, di rumah di sana di kaca piring ya. Kan di RW mengadakan Bunda suami sebagai staf RW ya, mengadakan piknik satu RW itu ke Pangandaran, ke Pangandaran. Tapi Bunda udah pindah ke sini ya, cuman masih berhubungan dengan RW yang di sana ya. Kalau piknik kita di bawah, Bunda salonnya masih di sana waktu itu ya. Nah, sebelum pergi piknik itu seminggu sebelum berpiknik ke Pangandaran tuh Bunda kan ada lemari ya, pindah ke sini mamiku udah meninggal, lemari jati itu dibawa ke sini. Kok nggak tahu Bunda itu pas buka si ini ya apa laci kalau Sundanya mah yang tempat buku yang bisa ditarik itu atuh naonnya. Bunda sok campur Sundanya ada ID Sunda mah laci ya. Kalau di ini mah apa ya? Ya yang ditarik itulah lupa deui eta Indonesia naonnya. Bunda tarik yang di bawah lemari itu ya untuk buku-buku tuh. Padahal itu kosong karena kan pindahan dari rumah mami si laci itu nggak ada apa-apa, kosong tadinya ya. Pas Bunda lagi muka ini menemukan kayak Quran segini kecil, di dalamnya Asmaul Husna. Asmaul Husna. Bunda baca, tapi pas dibuka itu si Asmaul Husna itu tidak kan biasanya kalau baca tuh dari awal apa gitu, tahu-taunya membuka tengah-tengah, brak aja si Asmaul Husna teh. Di situ ada ya hayu ya koyum. Bunda baca kan Bunda masih belum mengerti ya Asmaul Husna itu karena waktu kecil dikasihnya ya Latif, hanya satu dikasih sama kakek, baca aja kamu sesudah ini lagi sembahyang itu ya Latif, tidak sebenarnya ya Hayu ya Qayyum ya Rojaku ya Wahabu ya Guni, tidak, karena mungkin masih kecil ya, belum mengerti, masih kelas 4, jadi dikasihnya satu, baca aja ini kamu sesudah sembah, atau mami dikasih kedengaran ya, baca aja kalau lagi usaha kita itu ya Latif katanya. Nah tapi Bunda waktu mau kejadian kecelakaan pas buka Asmaul Husna itu ada ya Hayu ya Koyum, terus di atasnya ada tulisan anehnya ya, kalau seandainya kita di tengah lautan, di atas kapal dan akan terjadi kecelakaan, bacalah Asmaul Husna ini ya Hayu ya Koyum, maka akan selamat seluruh yang ada di kapal tengah lautan ini, kata si di Asmaul Husna di atasnya. Bunda ingat aja diapalin ya Hayu ya Koyum. Punya firasat tuh, para belum mau ke Pangandaran Bunda, siapa tahu takutnya kita lagi di tengah lautan apa gitu ya, pikir Bunda gitu. Ya Hayu ya Koyum ya Hayu ya Koyum kata Bunda tuh. Sampai hafal ya. Simpen lagi si Asmaul Husna yang kecil itu di
laci lagi, Bunda disimpan di laci lagi ya. Nah, tahunya seminggu sesudah Bunda menemukan itu ada berita di sana di kaca piring di rumah Bunda yang sebelum ke sini. RW akan mengadakan piknik ke yang laut itu ya, Pangandaran. Siapa yang mau ikut? Bori Pandi mau ikut, ya ikutlah sekeluarga kata Bunda teh. Waktu itu anak tuh masih kecil 5, udah 5 ya. Anakku yang satu yang SMP, SD, yang dua yang laki masih TK, yang satunya masih 4 tahun gitu ya, kecil. Bawa semua Bunda ya. Nah, waktu lihat pas sampai di Pangandaran kan semua orang pada naik perahu ya. Enak aja orang lain naik perahu set masuk. Nah, ceritanya Bunda pengen naik perahu sama keluarga, malah sama PRT RW-nya, Ibu RT RW-nya naik perahu. Bunda isi kan Bunda, suami, anak, perahunya rada gede ya. Anak 5, Bunda 7, 8, 9, 10 sama si emang perahu. Enak masuk seret. Pas Bunda masuk, ada si itu ya, ombak gede. Jadi kan Bunda kalau itu mungkin meninggal seperahu ya, cuman Bunda ingat ya hayu ya koyum, ya hayu ya koyum. Ingat yang dibaca Asmaul Husna yang kalau Anda di tengah lautan. Bunda itu ya hayu ya koyum, ya hayu ya koyum. Keajaiban tuh si ini tuh kelihatan dari pinggir itu. Katanya kena ombak ya teman-teman Bunda itu. Itu kenapa katanya itu si ini. Tahu-taunya kan si perahu tuh kayak dibalikin lagi ke pinggir. Udah kena ombak tuh ya ke pinggir. Bunda karena apa takut sesudahnya jadi mau pingsan ya lok begitu. Alhamdulillah anakku makanya aku megang yang anak kecil yang jatuh itu hanya kamera aja ya, terus anakku hilang kalungnya nggak apa-apa. Suami aja kakinya kena benturan mungkin ya, lumayan kena luka ya, tapi nggak apa-apa alhamdulillah semuanya selamat ya. Tapi ya begitulah, suka ada keajaiban menemukan. Kalau ada mau kecelakaan ini, ada menemukan ini. Kalau ada mau ini, ada menemukan ini. Kadang-kadang ada firasat gitu. Firasat mau ada kecelakaan, taunya ada. Nah, karena Bunda sudah lama kan tidak punya pikiran. Mungkin itu si Asmaul Husna itu punya mamihku ya. Asal gak mungkin ya. Ada Asmaul Husna kayak Quran segini. Kira-kira 5 cm nemukan di Quran. Nah, udah lama Bunda kan si lemarinya mau dikasihan ke adik ya, karena warisan dari mami kan jati ya. Nah, Bunda kan beres-beres mau nyari Asmaul Husna. Bunda merasakan ini kemarin alhamdulillah ya dengan membaca Asmaul Husna Bunda selamat dari kecelakaan. Maka dicari lagi Asmaul Husna itu dalamnya gitu. Pas dicari di itu ya di tempat yang suka nyimpan buku itu di bawah lemari itu kan yang masuk keluar masuk celaci lah kalau sudah nama Bunda Maya Indonesia itu apa suka lupa tuh lah. Nah, alhamdulillah ternyata tidak ada si buku yang kecil itu. Bunda cari kemana-mana padahal itu kan Bunda simpen sesudah membaca ya hayu ya koyum. Bunda simpen di laci itu. Ternyata tidak ada. Dicari ke sini cari ke mungkin keajaiban dari Allah ya melalui siapa mungkin malaikat ya menyimpan Asmaul Husna. Kamu mungkin akan ada kecelakaan nih baca ini. Pas Bunda baca tengah-tengah ya hayu ya koyum. Nah mungkin ini suatu contoh ya untuk yang menonton channel Herawati Ripani ya. Ini jangan lupa ya kalau kita mau pergi naik pesawat mau naik apa ya Bunda kalau naik pesawat juga suka doa ya hayu ya koyum artinya maha hidup ya. Jadi kita kan itu kan Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik ya sampai 99 makanya
Kalau yang spiritual kan suka memilihkan nih, kalau untuk kita pengen rezeki nggak susah nih dipilihkan ya. Kalau Bunda kan dulu banyak menghafalin ini ya, Asmaul Husna ya, ya Jabar ya Kohar ya Kudus ya Kode ya Alim ya Adim ya Rohman ya Roh ya Fatahu ya Rojaku ya Wahabu ya Goni ya Mugni. Ya Goni ya Mugni itu untuk maha kaya, nggak susah rezeki ya. Bukan kayak sultan, buat apa kita kaya tapi apa hidup nggak yang penting kaya hati ya. Jadi banyak cukup sedikit nyesa. Alhamdulillah Bunda sekarang masa tua ya, dari muda. Kalau menurut logika nggak mungkin banyak uang karena suami pensiun, Bunda juga sekarang kan pensiun nggak ngerias pengan, tapi alhamdulillah bukan puluhan juta lagi, bukan jutaan lagi, puluhan juta lagi. Masa tua itu ratusan juta, alhamdulillah bisa ke Mekah, bisa jalan-jalan sama anak-anak ke luar negeri ya, Asia ya. Masih punya sisa dibagiin ke anak-anak. Karena kalau Bunda kan sama suami sudah tidak memikirkan beli rumah, beli ini, uang simpan bagikan ke anak-anak biar yang punya rumah ya. Karena kalau kita sudah belajar suami juga sama ya. Suami sesudah pindah ke mana waktu itu ke Madiun gitu. Dia juga dapat pencerahan spiritual karena di daerah sana kan banyak pesantren-pesantren ya. Alhamdulillah suami juga. Jadi sepaham dengan kita, sekarang banyak bersosial ya. Di Jumat barokah ya. Alhamdulillah, jadi masa tua tuh tinggal bersosial aja. Masa muda itu banyak-banyak puasa, sembahyang tahajud, duha, karena masa tua kan kita sudah tidak kuat ya. Dibarengi dengan bersosial. Sekarang Bunda bersosial tiap awal bulan Jumat barokah dari gaji pensiun kita potong Bunda, pokoknya sebulan kita ya kurang lebih sejutaan lah. Coba pensiun diambil sejuta ya, tapi alhamdulillah rezeki selalu ada ya. Kayak mungkin disangka orang lain di sini, itu Paripandi, Bu Ripandi banyak uangnya tiap bulan bagi untuk yang sarapan mau hari raya minimum 50.000 satu orang ya, minimum 50 orang beras, ini apa ada sirup ya, ya kurang lebih kan 100.000 seorang, 50 orang minimumnya, belum ke saudara. Kalau ke saudara kan paling kecil 200.000 ya, ada yang 500.000. Tapi itu menurut logika harus jutaan Bunda. Sedangkan suami pensiun ya, Bunda juga nggak nyari uang, tapi rezeki selalu ada dan ketenangan hidup. Kalau kita banyak berbagi, bersosial ya, banyak bersodakoh, hidup kita benar-benar antara mulut dan hati, belajar menata hati, jangan pencitraan, pembohongan publik. Kalau sekarang kan lagi musim pembohongan publik. Dari luar kelihatan ini, wah ilmunya tinggi ini, tapi tidak selaras dengan kelakuan sendirinya ya. Karena Bunda lihat ada contoh ya, di luar ceramah harus gini, dianya sendiri tidak sesuai dengan yang dikatakan. Menceramahi orang itu harus benar-benar kitanya baik ya. Kalau Bunda bukan menceramahi, tapi pengalaman spiritual ya. Spiritual. Jadi karena kita belajar mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak-banyak berpuasa, dengan banyak-banyak bersodakoh. Sekarang Bunda makin digencarkan, tapi bukan sodakoh brutal. Sodakoh disesuaikan dengan penghasilan kita. Sebenarnya Bunda punya suami gaji sebenarnya segini ini karena pengen cepat kaya, brutal itu salah, karena itu mengharapkan
mengharapkan kita dapat balasan. Kalau kita bersedekah jangan mengharapkan balasan, karena Allah juga akan membalas kita beribu-ribu kebaikan kepada kita ya. Sesuai aja, Allah itu tidak menyusahkan sama kita ya, memudahkan. Coba baca di dalam Quran, enggak menyusahkan harus gini, harus gini. Sedekah harus ini, harus semuanya sedekah. Ada ya ajangan yang harus dipakai semua, ayo sedekahkan semua, katanya nanti keganti. Itu kan kasihan ya. Karena kita juga harus punya ini logika, karena Allah juga memberi kemudahan untuk sodako. Kalau sodako sih emang bebas ya. Kalau untuk zakat kan 2,5% dari harta kita ya. Ya alhamdulillah ya, dengan adanya Ramadan ini maka Bunda keluarkan pengalaman spiritual ya. Mungkin nggak kelihatan Bunda pintar dulu ngaji. Para Bunda dulunya karena memberi pengalaman, bukan menceramahi. Karena kalau menceramahi harus kitanya udah benar-benar. Kalau Bunda ini bukan ustadzah ya, harus yang pintar, keluaran pesantren ya. Tapi Bunda juga lihat ada yang suka ceramah gini-gini, taunya kelakuannya tidak sesuai dengan yang diceramahkan ya. Kalau ini pengalaman pribadi spiritual, karena kita dari mudanya, makanya kalau rajin itu dari muda ya. Kalau kayak Bunda kan kerasa, kalau dulu kan suka gini lagi muda cari ilmu. Alhamdulillah Bunda ya cari ilmu untuk rias pengantin, salon, jahit, maka sekarang diajarkan di YouTube Herawati Dipanihayo. Dengan ikut kelas jahit dasar terampil mahir, kita akan pintar. Dan pengalaman spiritualnya ya, kita itu dari muda itu harus belajar. Makanya hidup tuh akan kadang-kadang kan suka ada pengalaman aku jatuh down up mau sampai nggak punya apa-apa. Alhamdulillah kalau Bunda hidup itu meskipun tidak jelek-jelek, dari sedikit-sedikit alhamdulillah nggak menemui Bunda down atau dari mulai ini jatuh ke karena kita dari muda itu udah belajar menata hati. Kalau kita belajar menata hati tidak akan menemui kesulitan. Allah akan membimbing kepada orang yang belajar menata hati. Karena kalau hati kita sudah bersih, tidak ada dengki, iri dengki, tidak syirik sama orang, lihat orang maju pengen menjatuhkan, Allah itu akan diam di hati yang ikhlas baik ya. Tapi untuk yang kenapa orang yang iri dengki, kita punya iri dengki, Bunda perhatikan ya, hidupnya tidak ada akan kemajuan. Karena Allah tidak dekat dengan orang yang iri dengki ya. Dan kenapa yang orang iri dengki itu susah hidupnya? Karena dia selalu iri dengki ke orang lain. Jadi Allah tidak suka ya. Kenapa orang yang baik hati, ikhlas itu hidupnya tenang ya, meskipun tidak blek. Nah, kalau yang itu kan blek jatuh ya. Kalau yang ini kan blek merayap tenang sampai naik ke puncak gunung. Alhamdulillah Bunda dari mulai menikah hidup itu dari ngontrak dulu, punya rumah, punya mobil, pindah ke sini, anak-anak kuliah, sekarang sukses. Alhamdulillah anak Bunda 5 semua sukses ya. Alhamdulillah sebagian sudah pada umroh ya. Mudah-mudahan semuanya anak Bunda 5 ya pada umroh ya. Ya karena sebelum ke Mekah itu ya mudah-mudahan kemarin baru pulang yang nomor 3 ya dengan suaminya, yang nomor pertama sudah paling awal ya. Alhamdulillah. Begitulah pengalaman spiritual Bunda ya tentang ini cucu. Ini tuh lihat sini Kak, lihat ke sini dadah. Ini cucu juga tuh. Ini dari kecil sudah belajar agama ya. Tuh anak ini mau pada sekolah tuh ini anak aku ya lagi konten. Alhamdulillah.
anak aku yang nomor berapa ya, nomor anak bunda nomor 4 laki, dia dari kecil sudah belajar agama. Sekarang anak-anaknya dia karena dari kecil ya kita belajar anak tuh agama ya. Jadi ini alhamdulillah ke agamanya bagus ya, nomor 4 ya anakku yang laki-laki. Jadi menurunkan ke anak-anaknya sudah belajar. Sekolah juga yang anak-anakku sekolah yang ada lebih besar belajar agama ya. Sekarang kalau di kota emang mahal ya, tapi nggak apa-apa demi supaya keseimbangan ya. Daripada kalau zaman dulu kan bunda nggak ada, harus ke kampung disekolahkan sama mami ikut sama kakak. Kalau sekarang alhamdulillah sekolah agama dengan eh, disatukan SD emang swasta ya ada, memang mahal sih ya, tapi nggak apa-apa sambil karena keseimbangan sekolah SD dari mulai TK dia udah pada belajar agama, TK SD keseimbangan antara belajar umum dan sekarang dia lebih banyak agamanya. Anak kecil aja udah nenek nggak boleh gitu. Alhamdulillah ya, makanya bunda ini bukan ustadah ya, jangan salah ya. Oh bunda jadi bunda cantik, bunda kalau pakai kerudung bukan kerudung ini teh. Bunda kalau udah sembahyang pakai ini bukan kalung, ini tasbih yang isinya 165. Anakku bikin dari batu ini yang suka apa namanya tuh, yang suka ada di laut ini 165. Gunanya apa ini? 165 untuk wirid la ilaha illallah ya, banyak 165. Anakku jualan ya. Karena bunda dari dulu belajar, kakek lihat ya. Kan kalau zaman dulu ya, kalau bunda di Tasik kan suka deket dengan Suryalaya Abah Anom ya. Suryalaya Abah Anom. Nah, kakekku dari Tasik itu tiap hari apa suka ada manakib ya, ke mungkin manakib kalau sekarang ya. Lu kebuna gatal ya. Ke Suryalaya Mbak Anom suka belajar ini wirid la ilaha illallah sebanyak 165 ya. Bunda nggak diajarin sama kakek, cuma lihat kakek la ilaha illallah. Kakekku sampai mau meninggal 2 tahun tahu ya, karena spiritualnya tinggi. Jadi kalau sekarang kan tinggi itu pencitraan, kayak tinggi dilihat orang tinggi ilmunya. Kalau dulu hanya melakukan la ilaha illallah bersih hati. Tinggi ilmu itu dengan kebersihan hati, bukan pencitraan kayak tinggi taunya kelakuannya masih tidak sesuai dengan yang dilihat sama kita ya. Kalau lihat sama kita, oh dia tinggi ilmunya, taunya tidak sesuai dengan yang kita lihat ya. Tapi kalau zaman dulu kakekku hanya dengan banyak wirid menata hati, malah dia tahu apa yang akan terjadi. Bunda ada turunan dari kakek dia, apa tahu yang akan terjadi ke mamiku, hati-hati kamu akan ada gini, atau kakek 2 tahun mau meninggal aja tahu. Ke mamiku bilang ke anak-anaknya, nanti kalau kakek sudah 1 mulut, nyebutnya 2 mulut lagi, kakek tuh umur kakek 2 mulut tuh. Orang lain makan nggak tahu seminggu aja, ada yang ini 2 tahun mau meninggal sudah tahu. 2 mulut lagi kakek tuh umur. Semulut lagi nanti mah, kalau udah semulut lagi kakek sakit harus pada ngumpul ya anak-anak. Kakek mah suka begitu, jangan sok begitu. Sewaktu-waktu kakek tuh sakit pada ngumpul semua. Tapi sembuh lagi. Si mami kan orangnya bisnis pulang. Taunya mestinya jangan pulang. Kata kakek kan dulu kalau kakek sakit sudah mulut ini, kamu harus pada ngumpul. Mami kan orang bisnis balik ke Bandung, ke Solo nyari beras ya. Taunya meninggal. Jadi mami nggak sempat melihat kakek di ini karena sudah dikuburkan. Karena kalau orang Tasik kan nggak boleh dibesokan ya,
ini meninggal. Karena kata kakek kalau kakek meninggal jangan dilamakan, langsung ke masjid, langsung ke kuburan ya. Alhamdulillah Bunda ada turunan spiritual tuh dari kakek ya. Jadi cuman kan kakek cara ngajarnya tidak kamu harus sembahyang ini harus puasa, cuman sambil dongeng dulu nabi ini gini dulu ada seorang ini menolong ini dan meninggal akan memperberat timbangan, banyak-banyak bersodako itu akan memperlancar rezeki kita, menghindari dari mara bahaya musibahnya, dan nanti kalau kita meninggal akan memperberat timbangan. Nah, terus cerita lagi, oh ini gini, nah sodako itu ada cerita ya, ada orang kaya raya, ada lewat si yang miskin itu dia lagi makan enak katanya. Dan minta makanan yang ini. Dia lagi makan sate. Tusuk satenya yang dibuang ke si itu kan orang kaya pelit ya. Suatu kan kalau zaman dulu suka dicoba sama Allah tuh meninggal si yang kaya raya itu meninggal. Pas meninggal mau kan ada yang di manro buka itu yang ditanya itu sambil bawa gendir nanti juger juger kalau yang tahunya siksa kubur tuh kalau kita tahu siksa kubur orang akan baik semua ya makanya harus belajar agama tuh biar ngerti kalau kita meninggal tuh akan ditanya oleh malaikat ini malaikat ini. Nah ada manro buka katanya yang penanya malaikat dalam kubur mungkar nakir ya. Nah, dia gini kamu pas mau disiksa karena kan dia orang jahat pelit ya, karena tiap mau disiksa ada berseliwer ini tusuk sate serat menghalangi yang mau nyiksa itu di dalam kubur. Terus sama Allah dibangunkan lagi dia biar mungkin ya dilihatkan. Aduh saya tidak ikhlas aja memberi tusuk sate ke yang ini bisa menolong kita di dalam kubur. Gimana kalau kita memberi yang baik akan sangat menolong sekali dari siksa kubur. Jadi kekayaannya dia sebagian dikasihkan ke yang miskin. Nah, makanya ayat ada cerita bersedekah itu menghalangi kita dari segala mara bahaya musibah, dari segala kesusahan hidup ya. Begitu ya pengalaman Bunda ya spiritual kok gatal hidung Bunda bisa kayak yang mau flu suka gatal di sini ya begitulah bukan Bunda ini bukan seorang ustadzah ya kalau seorang ustadzah kan harus pesantren dulu pintar ya kalau Bunda orang biasa yang hanya belajar agama ya dari kecil dan belajar spiritual ya dari kakek dari saudara ya udah dewasa udah menikah dari saudara ya jadi gini ada doa ada asma nah keajaiban asmaul husna ini nah ayo baca ya ada di Quran ya ada artinya kalau ini kebetulan nggak ada artinya ya hayu ya koyum yang maha hidup ya itu untuk kalau kita pergi kemana-mana naik pesawat apa baca sebelum naik itu ya hayu ya koyum karena Bunda waktu akan kecelakaan nemu asmaul husna kecil kecil segini pas dibuka di tengah-tengah ya hayu ya koyum kalau kita di tengah lautan akan kecelakaan baca ya hayu ya koyum maka semua yang ada di situ akan selamat. Ternyata Bunda kecelakaan di tengah lautan seminggunya pas nemukan itu. Maka Bunda waktu perahu kena ombak tuh, udah goncang ke sini sampai yang dipegang copot. Untung anakku dipegang erat nggak copot ya. Ya hayu, ya koyum kata Bunda tuh. Si ini kayak yang sama Allah itu dikepinggirkan dan selamat semua. Alhamdulillah sampai sekarang nih anak-anak sampai sukses sekarang udah pada punya anak ya punya cucu
keajaiban Asmaul Husna. Karena itu Asmaul Husna ini nama-nama Allah yang bagus ya, 99. Jadi kita tinggal mau hafal semua boleh dihafalin, tinggal karena kalau Bunda kan punya guru spiritual ya, saudara masih saudara, dipilih yang sesuai dengan keinginan kita. Ada yang untuk rezeki, ya goni, ya mugni. Kalau Bunda kan untuk dari mulai Bunda ya ya Rohman, ya Rohim, ya Jabar, ya Kohar, ya Kudus, ya Qadir, ya Adim, ya Alim, ya Amin, ya ya Jabar, ya Kohar, ya Kudus, ya Qadir, ya Alim, ya Ali, ya apa tuh, ya Latif, ya terakhirnya ya Goni, ya Mugni. Jadi innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun terakhirnya. Jadi biar Allah memberi ini ya, apa namanya, di apa namanya ya, kalau doa kita tadi kabulkan ya. Nah begitulah Bunda dapat spiritual ya, yang kejadian yang tidak diduga ya, karena dibiasakan kita berpuasa, dibiasakan kita menata hati. Yang penting kita hati itu jangan sirik, dengki, ikhlas. Karena ilmu yang paling tinggi itu keikhlasan. Menata hati, jangan iri dengki. Ingat, jangan iri hati. Karena dengan kita punya iri hati, kehidupan kita tidak akan lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.